Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Hopefully you are fine. Okay, in this meeting, we are gonna study about simple present tense, which is we continue our last material. Right, before we start the lesson, let's begin the lesson by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's get started. Oke, hari ini kita akan bahas lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang rumus simple present tense yang verbal. Masih ingat apa itu kalimat verbal? Nah, kalimat verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja, verb. Sekarang kita belajar yang nominal. Kalimat nominal itu apa? What is nominal sentence? Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Tidak ada verb di dalamnya. Oke, sekarang kita ke formnya. Formnya ada positif, itu ada subject. And then to be. To be itu bisa am atau is atau are. And then plus adjective or noun or adverb. Kalau disingkat menjadi ana, a-n-a. Oke, ya. Jadi di dalam kalimat nominal ini kita pakai to be, bukan pakai verb. And then the negative one ada subject plus to be plus not plus ana. Interrogatifnya ada to be-nya ditaruh di depan, kemudian baru subjeknya. Lalu ditambahkan ananya, adjektif atau noun atau adverb-nya. For example, she is my mother. She is my mother. She di sini posisinya sebagai subjek. Kemudian to be-nya kita pakai is. Kenapa pakai is? Karena subjeknya she, jadi to be itu harus disesuaikan dengan subjeknya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan my mother. My mother di sini termasuk apa? Apakah adjektif, apakah noun atau adverb? Oke. My mother di sini posisinya itu adalah sebagai noun, kata benda. Untuk negatifnya, she is not my mother. She is not my mother. Dia bukan ibuku. Untuk interrogatifnya, is she my mother? Is she my mother? Jadi to be-nya untuk interrogatif kita letakkan di depan. Is she my mother? Apakah dia adalah ibuku? Oke, itu contohnya. Oke, untuk mengingatkan saja ya, apa sih itu to be dan macamnya ada apa saja? Nah, di simple present tense ini yang kita gunakan to be-nya ada 3. There are 3 kinds of to be here. What are there? The first is am. Am. And then is, and the last is are. Digunakan sesuai subjeknya ya. Jadi kalau am itu untuk subjek I, is untuk subjek she, he, it, kemudian are digunakan untuk you, they, we. Oke. Oke, let's continue about Ana. Apa itu Ana? Ana tadi sudah dijelaskan bahwa Ana is A for adjective, N for noun, and A is for adverb. Adjective, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Here I have some example for this kind of particular adjective. Smart, beautiful, sad, strong,
Noun, kata benda. Contohnya, mother, ibu. Teacher, guru. My book, bukuku. Doctor, dokter. And then adverb, kata keterangan. Biasanya adalah kata keterangan tempat. In the class, di dalam kelas. In the class. At the office. At the office, di kantor. On the table. On the table, di atas meja. Here. Here, di sini. There. There, di sana. Okay, in this slide we're gonna talk about time signal and frequency. Jadi penanda waktu yang biasa digunakan di simple present tense itu apa aja sih? First is today. Today, hari ini. Every day. Every day, setiap hari. Atau bisa diganti menjadi every week, setiap pekan, every month, setiap bulan, or every year, setiap tahun. Once a week. Once a week, seminggu sekali. Atau juga bisa diganti menjadi once a day, for example. Once a day berarti sehari sekali. Always. Always, selalu. Usually. Usually, biasanya. Sometimes. Sometimes, kadang-kadang. Often. Often, sering. Seldom, jarang. Seldom, jarang. Rarely. Rarely, jarang. Nah, di sini ada sama-sama jarang, seldom and rarely. Oke, jadi frekuensinya atau lebih seringnya mana? Seldom sama rarely. Seldom jarangnya tapi masih lebih sering daripada rarely. Kalau rarely berarti sangat jarang sekali. The last, never. Never, tidak pernah. Oke, itu tadi penjelasan tentang kalimat nominal untuk simple present tense. Ada rumusnya. Rumusnya itu jadi kalau di nominal kita memakai to be ya, tidak memakai verb. Kemudian setelah to be itu ada apa saja? Ada bisa diikuti dengan adverb, kata keterangan, bisa diikuti dengan noun, kata benda, atau juga bisa diikuti dengan adjektif, kata sifat. Tadi juga sudah ada contohnya. Kemudian to be itu apa saja, juga time signalnya untuk simple present tense itu biasanya menggunakan apa saja, sudah dibahas. Do you have enough understanding in this material? Hopefully you have it, right? Oke, untuk mengetes pemahaman kalian, here I have a task. Di sini saya punya tugas untuk kalian. Coba dikerjakan di buku. Do it on your book, and I will check it if we meet in the class. Coba perhatikan di sini. Perintahnya adalah make nominal sentence. Make nominal sentence. Silakan membuat kalimat nominal. 3 positive sentence with adjective, 3 negative sentence with noun, and 3 interrogative sentence with
ana. Jadi yang pertama menggunakan kalimat positif, tapi yang di dalamnya pakai adjektif, kata sifat. Kemudian yang kedua, 3 kalimat negatif, tapi di dalamnya menggunakan kata benda. Yang ketiga adalah 3 kalimat interrogatif, 3 kalimat pertanyaan, 1 pakai adjektif, 1 pakai noun, 1 pakai adverb. Oke, paham? Oke, that's all for today. Hopefully you have a good understanding of it. See you on the next meeting. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.